Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini eh, saya mewakili dari tim pengabdi Universitas Negeri Padang akan presentasikan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program kemitraan kepada masyarakat dengan judul Workshop Pembuatan Buku Bahasa Jepang Tadoku, bekerjasama dengan MGMP Bahasa Jepang Kabupaten Agam. Pada kegiatan pengabdian ini, tim kami terdiri dari 2 orang, yaitu Mauludul Haq, SHUM MA, dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, dan Reni Rahmalina, SSMPD, juga dari FBS, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Oke, dalam presentasi ini kita akan dibagi menjadi 4 struktur. Yang pertama adalah analisis situasi. Selanjutnya kita akan juga jelaskan tujuan kegiatan, bagaimana pelaksanaannya, dan seperti apa hasil yang kita peroleh. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai analisis situasi. Yang pertama adalah mengenai Tadoku. Tadoku kalau dalam pendidikan bahasa Inggris itu disebut dengan extensive reading. Kalau dalam bahasa Jepang diterjemahkan menjadi Tadoku. Tadoku sendiri adalah pendekatan dalam mengajar membaca ketika siswa diminta untuk membaca sebanyak mungkin bahan bacaan yang dengan menggunakan bahasa yang baru atau bahasa asing yang disesuaikan dengan level kemampuan masing-masing siswa. Tadoku ini berguna untuk mencari informasi secara keseluruhan dan bertujuan untuk sebagai kesenangan atau hobi. Mengenai aturan dalam Tadoku, aturan Tadoku sendiri disusun oleh Awano atau disarankan oleh Awano dalam penelitiannya. Aturan tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah membaca dari level yang mudah terlebih dahulu. Terus aturan kedua adalah tidak menggunakan kamus dalam membaca. Sedangkan aturan ketiga adalah jika ada kosakata yang sulit atau jika ada kalimat yang sulit diabaikan. Dan aturan terakhir adalah jika seandainya buku yang dibaca terlalu sulit atau sudah stuck, maka kita boleh mengganti bacaan yang lain. Mungkin adalah aturan Tadoku dalam bahasa Jepang yang disarankan oleh Awano. Selanjutnya mengenai karakteristik Tadoku dan manfaat Tadoku. Karakteristik Tadoku sendiri adalah siswa diminta untuk membaca sebanyak mungkin, dan buku-buku yang disediakan bervariasi, tidak hanya dalam satu tema saja, tapi mempunyai berbagai macam tema. Terus siswa memilih bacaannya sendiri. Guru bukan menentukan bacaan siswa, tapi siswa yang memilih bacaan yang dia inginkan. Lalu Tadoku bertujuan untuk mencari kesenangan. Bacaan disesuaikan dengan level kemampuan siswa, dan ketika membaca situasi harus dalam keadaan diam dan secara individu. Jadi siswa membaca secara individu. Sedangkan guru berfungsi sebagai role model dan untuk mengarahkan siswa. Baiklah, mengenai permasalahan siswa sebelum kegiatan pengabdian ini disusun, tim pengabdi melakukan penelusuran kepada mitra. Pada saat ini adalah mitranya adalah guru-guru bahasa Jepang yang tergabung dalam MGMP Bahasa Jepang Agam. Dalam penelusuran tersebut kami menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Salah satunya adalah minimnya sumber bacaan berbahasa Jepang di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Agam. Dan jika pun ada buku bacaan yang ingin dibeli, ternyata buku bacaan tersebut harganya sangat mahal. Buku-buku yang tersedia pun banyak yang kurang menarik bagi siswa saat ini, dan level-level bacaannya tidak sesuai dengan level bacaan siswa di SMA. Maksudnya mungkin buku-buku yang tersedia itu bukunya berbahasa yang agak tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita sebagai tim pengabdi mempunyai tujuan dalam kegiatan pengabdian tersebut, yaitu yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang pendekatan Tadoku, dan selanjutnya memberikan workshop
pembuatan buku bacaan Tadoku kepada guru-guru MGMP Bahasa Jepang Agam. Seperti yang telah disebutkan barusan, bahwa manfaat kegiatan ini adalah untuk menjadi solusi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dengan cara memberikan pengetahuan praktek diskusi mengenai pendekatan Tadoku, penerapannya, dan pelatihan pembuatan buku Tadoku. Awalnya untuk penerapan workshop ini, kami berencana untuk mengadakannya secara tatap muka pada bulan pertengahan September 2020. Tetapi mengingat semakin parahnya kondisi pandemik yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam dan Kota Padang, maka atas permintaan mitra, kegiatan workshop akhirnya diundur menjadi bulan Oktober dan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Kegiatan workshop secara daring ini dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama adalah pengenalan pendekatan Tadoku. Lalu yang kedua, kita mengenalkan mengenai buku-buku Tadoku, misalnya buku, karakteristik buku dan level-level buku, tema-tema buku. Terus selanjutnya mengenai kita juga menjelaskan tentang bagaimana cara penerapan Tadoku di dalam kelas. Dan keempat, kita lakukan simulasi peserta workshop, kita anggap sebagai guru, kita anggap sebagai murid, dan kita terapkan pendekatan Tadoku terhadap peserta. Lalu yang kelima, kita juga menjelaskan mengenai tata cara pembuatan buku Tadoku. Dan langkah terakhir adalah praktek kerja. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan pembuatan buku, lalu peserta diminta untuk bekerja mandiri untuk menghasilkan buku karyanya sendiri. Oke, yang pertama adalah pengenalan pendekatan Tadoku. Dalam penjelasan mengenai pengenalan pendekatan Tadoku ini, kita menjelaskan mengenai yang pertama adalah refleksi pembelajaran membaca terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita juga jelaskan mengenai top down dan bottom up, sebuah pendekatan yang terdapat dalam pelajaran membaca. Lalu kita juga jelaskan mengenai apa itu Tadoku, karakteristiknya, lalu aturan-aturan dalam Tadoku, dan selanjutnya adalah fungsi guru dalam pendekatan Tadoku. Yang kedua, kita juga mengenalkan mengenai buku Tadoku, buku-buku yang dapat digunakan dalam pendekatan Tadoku dalam belajar membaca bahasa Jepang. Sebagian besar bukunya adalah buku yang berbayar, tapi ada satu buku yang tersedia secara gratis dan dapat di-download. Kita juga menjelaskan berbagai macam level buku. Kalau dalam Tadoku bahasa Jepang, buku-buku dibagi menjadi 5 level, dari level 0 hingga level 5. Level 0 adalah level yang paling mudah, yang ditujukan untuk pembelajar awal bahasa Jepang, sedangkan level 5 adalah level yang paling tinggi. Baiklah, setelah peserta dikenalkan dengan pendekatan Tadoku dan buku-buku Tadoku, selanjutnya kita juga menjelaskan mengenai tata cara penerapan Tadoku di dalam kelas dan langkah-langkah pelaksanaan Tadoku. Kita gunakan video mengenai tata cara penerapan Tadoku yang pernah dilakukan di Jepang dan pernah dilakukan di kelas salah satu tim pengabdi. Setelah itu kita lakukan simulasi membaca secara online. Tim pengabdi menyediakan link Google Drive yang berisikan contoh-contoh buku-buku bacaan yang terdiri dari berbagai macam level, dan kemudian peserta diminta untuk mendownload buku tersebut dan membaca selama sekitar 1 jam. Sekian banyak buku yang disediakan. Peserta boleh memilih buku bacaan yang mereka suka. Dan setelah itu, peserta diminta untuk menuliskan laporan bacaan. Seperti contoh di samping. Kita masuk step berikutnya mengenai workshop pelatihan menulis buku. Sebelumnya kita jelaskan dulu mengenai langkah-langkah penulisan buku, yaitu yang pertama kita tentukan tema
temanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita tentukan juga target pembaca. Siapa target pembacanya? Apakah siswa A1, A2, atau A3, atau B1. Lalu baru kita tentukan buku seperti apa yang akan kita tulis. Untuk yang terakhir mengenai praktik atau praktek kerja, terlebih dahulu peserta dibagi menjadi beberapa grup, 3 grup, lalu masing-masing grup diminta untuk mengerjakan task sheet pembuatan buku yang berisikan mengenai tema, target pembaca, sinopsis cerita, jumlah kosakata dan jumlah tata bahasa yang akan digunakan, lalu jenis-jenis tata bahasa yang digunakan, lalu bagaimana ilustrasi yang akan digunakan. Setelah peserta bekerja secara kelompok, setelah menguasai tata cara pembuatan merancang buku tersebut, maka kemudian peserta diminta untuk bekerja secara mandiri. Peserta diberikan waktu selama 1 minggu untuk menyelesaikan satu buku bacaan dengan target pembaca yang telah ditentukan tadi. Baiklah, demikian presentasi mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.